Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yudiar MPD, Guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 1 Puding Besar. Di sini saya akan berbagi praktik baik dengan judul Pengembangan Kegigihan Siswa melalui Serambi Maya atau strategi bimbingan teman sebaya. Eksistensi guru BK akan sangat ditentukan dari seberapa besar dampak dan kontribusi yang dilakukan dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Layanan BK memiliki peran utama dalam membawa peserta didik memperoleh pengalaman pembelajaran secara efektif sehingga tercapai perkembangan yang optimal. Di samping itu, layanan BK berperan besar dalam membantu guru menerapkan paradigma pembelajaran yang lebih berfokus pada perkembangan peserta didik secara utuh. Di SMA Negeri 1 Puding Besar, ada 3 filosofi yang dipegang teguh oleh guru BK agar senantiasa menjadi peneduh bagi peserta didik yang tampak tangguh tapi rapuh. Terlihat perkasa, namun sebenarnya mereka tak berdaya. Tampak bahagia, tapi hati penuh derita. Filosofi yang pertama adalah melayani dengan hati. Mengandung arti bahwa guru BK harus berupaya melayani dengan tulus, tanpa diskriminasi, sehingga konseling merasa lebih berarti. Guru BK hadir untuk semua siswa, tidak hanya fokus pada siswa yang dalam tanda kutip bermasalah atau melakukan pelanggaran, akan tetapi siswa yang ingin mengembangkan potensi, pengalaman, minat, dan bakatnya harus menjadi sasaran layanan yang berkualitas. Filosofi yang kedua adalah mendidik dengan cinta. Mengandung makna bahwa segala kata yang terucap, sikap dan tindakan yang muncul dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi peserta didik, karena guru adalah sosok yang digugu dan ditiru. Guru BK juga harus mampu memicu dan memacu semangat daya juang peserta didik sehingga mereka bisa survive dalam merintis dan mewujudkan cita-citanya. Filosofi yang terakhir adalah maju dengan karya. Berarti bahwa guru BK harus menjadi pembelajar sejati dengan terus belajar mengasah kreativitas agar layanan yang diberikan menarik dan bermakna bagi peserta didik. Ada beberapa alasan mengapa strategi bimbingan teman sebaya penting untuk dilakukan di sekolah dalam rangka mengembangkan kegigihan siswa. Yang pertama, karena sebagian besar waktu siswa dihabiskan di sekolah dan interaksi sosial antar siswa dapat dikatakan sangat intensif. Yang kedua, bahwa pemilihan strategi bimbingan teman sebaya didasari kecenderungan remaja merasa lebih nyaman ketika berhadapan dengan teman sebayanya, keterikatan yang kuat dalam membangun identitas dan kohesivitas kelompok. Yang ketiga, bahwa strategi bimbingan teman sebaya di sekolah dapat meningkatkan prestasi akademik dan dukungan sosial siswa. Kesamaan karakteristik membuat mereka lebih mudah berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku orang lain secara signifikan. Data hasil survei juga menunjukkan bahwa siswa sekolah menengah di Bangka Belitung cenderung mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Dalam penerapan pengembangan kegigihan siswa melalui Serambi Maya ini terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, proses asesmen dan analisis kebutuhan yang memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, proses dan tahapan Serambi Maya cukup panjang dan harus memerlukan supervisi untuk menjaga objektivitas. Yang ketiga, proses seleksi calon fasilitator sebaya cukup kompleks karena harus memenuhi berbagai kriteria yang telah ditetapkan.
Dan yang keempat, perlunya pengawasan dan kerjasama dengan guru bimbingan dan konseling selaku supervisor dalam implementasi Serambi Maya. Dalam menerapkan aksi strategi bimbingan teman sebaya ini, saya merancang 4 tahapan. P. Perencanaan. Di dalam perencanaan ini, saya melakukan proses seleksi calon fasilitator teman sebaya. Kemudian langkah selanjutnya adalah pemilihan calon fasilitator sebaya. Yang ketiga adalah memberikan umpan balik kepada calon fasilitator sebaya. Dan terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap pelatihan strategi bimbingan teman sebaya. Langkah selanjutnya adalah I. Implementasi. Di dalam implementasi ini, siswa diajak untuk melakukan eksplorasi kondisi diri. Kemudian yang kedua, melakukan eksplorasi nilai inspiratif. Dan yang ketiga adalah eksplorasi keyakinan diri. Dan terakhir adalah eksplorasi aktivitas diri. Langkah selanjutnya adalah P. Pengawasan. Nah, di dalam pengawasan ini, saya selaku guru BK dan pendamping melakukan pengawasan sekaligus monitoring dalam memberikan umpan balik atau feedback kepada fasilitator sebaya tentang proses implementasi strategi bimbingan teman sebaya. Dan terakhir adalah rencana evaluasi dan tindak lanjut, yaitu di dalam proses ini saya melakukan pengungkapan kegigihan peserta didik setelah dilakukan implementasi strategi bimbingan teman sebaya. Adapun pemanfaatan teknologi dalam implementasi Serambi Maya ini terletak pada tahapan tindak lanjut, di mana saya melakukan penguatan motivasi dan kegigihan siswa dengan membuat quote of the day berupa kalimat motivasi dan mengunggahnya di media sosial Instagram bimbingan dan konseling. Kesan saya ketika menjadi konselor sebaya yaitu mengasah jiwa kepemimpinan pada diri saya, mengasah kemampuan public speaking saya, mendapatkan banyak teman, dan melatih diri saya untuk bisa berbicara di depan umum. Saya dapat melatih diri saya untuk berpikir kritis, lebih mengenal diri saya sendiri, dan bisa merancang cita-cita saya untuk masa depan nanti. Saya sudah bercerita di Pohon Harapan, jadi saya lebih mengenal diri lebih dalam dari sebelumnya. Terima kasih. Jujur saja, lebih mengenal diri saya menjadi lebih lega karena ditanya kabar saya pada saat hari itu. Strategi bimbingan teman sebaya atau Serambi Maya ini menunjukkan hasil yang efektif untuk memfasilitasi pengembangan kegigihan siswa di SMA Negeri 1 Puding Besar yang ditandai dengan peningkatan skor yang signifikan pada setiap aspek dan indikator. Selain itu, dampak pengiring dari Serambi Maya ini adalah siswa yang menjadi fasilitator sebaya dan guru BK yang menjadi supervisor semakin percaya diri dan termotivasi untuk mengasah kompetensi. BK Semansa Puding Besar melayani dengan hati, mendidik dengan cinta, maju dengan karya.